Gitu Mas Rizky sama Mbak Ai. Ya, Ini itu tadi masih satu ada beberapa pertanyaan. pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Royanika. Di surat Ar-Rum ayat 30 ada kalimat mengatakan tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Bagaimana menafsirkan ayat ini kaitannya dengan kodrat dan peran? Ini dari Kanada atau Kak Unggul ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Royanika? Sebentar ya, coba buka ayatnya dulu. La tabdila li khalqillah. Teksnya itu. Kita perlu lihat asbabun nuzulnya ya, itu keterkaitannya sama munasabahnya kemana itu. Tapi kalau misalkan sambil nyari ayatnya ya, coba sambil saya nyampein sedikit. Kalau misalkan yang waris tadi itu 2:1, pernah dapat analogi begini. Eh, karena memang tanggung jawabnya laki-laki juga lebih besar gitu kan ya, masih misalkan ada hutang dan lain sebagainya, ya laki-lakinya nggak sih yang bayar gitu. Jadi kalau misalkan bagi rata memang yang perempuannya mau bayarnya seperti laki-laki lebih banyak gitu. Kalau yang ditanggalkan hutang gitu. Artinya kan yang ditinggalkan nggak selamanya harta benda. Siapa tahu orang tua ninggalkan warisannya warisan hutang gitu. Makanya kalau misalkan warisannya hutang yang ditinggalkan itu, ya laki-laki nerima bebannya lebih banyak daripada perempuan. Jadi ada semacam anggapan gini ya, kalau misalkan mau dibagi rata, berarti kalau yang ditinggalkan itu bukan harta benda atau hutang, ya mau nggak bagi rata juga gitu. Kira-kira begitu. Kalau misalkan kepanjangan nanti kita minggu depan aja. Itu for real sih. Kalau Karena hutang. ini juga sih, Itu ini kemarin kritik teman-teman ya kepada kalangan Islamic scholar yang modern ya. Misalkan nih, oke, kita warisnya sama 2:2. Sorry, 1:1 misal. Berarti perempuan juga punya hak, punya kewajiban untuk mencari nafkah. Mau nggak itu iya, jadi kira-kira kalau misalkan diimplementasikan? yang ditinggalkan Itu kan harta hal kan yang jadi semua mau dong lucu berebut. konkret. Mau Mas mencari nafkah? Udah Ya udah sih, Saya ketemu kelompok ayatnya. yang karena kalau misalnya terus-terusan divalidasi bahwa perempuan itu bukan pencari nafkah, maka pembangunan sumber daya manusia perempuan itu akan sangat terus tertinggal dengan laki-laki. Dan salah satu untuk kita bisa mencapai adanya pembangunan ekonomi di suatu negara, yaitu semua warga yang produktif itu bekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Dan itu Urun semua lah ya. itu maslahah banget sih sebenarnya ya. Udah ketemu Tapi aku ayatnya, nggak udah tahu ketemu. kan, itu kan dalam rumah tangga kan tetap harus ada ini ya, apa namanya, komunikasi dan kesepakatan. Jadi pembagian peran itu harus clear di awal. Ya kalau misalnya perempuannya ridho aja untuk di rumah saja, dirumahkan. Ya kalau Why not? diperistrinya sama sultan ya, yang kayak apa aja oke gitu, dia minta mobil, dia minta apa gitu, dia minta haji dalam 1 tahun 5 kali. Barangkali dia jadi punya bulan Jangan Nat. hajinya 5 kali gitu kan. Setahun haji 5 kali, tetangganya nggak ketemu, ngeliat kopernya doang. Barangkali kan. Udah ayatnya ada ketemu. Udah, tapi kayaknya nggak ngomongin soal ini ya. La tabdila li khalqillah itu kalau nggak salah tuh begini maksudnya. Itu kan eh, ada sunnatullah, ada takdir. Itu bicaranya kalau nggak salah setauku ya. Ar-Rum 31 itu ada sunnatullah, ada takdir. Nah, yang la tabdila li khalqillah itu atau la tabdila li kalimatillah itu maksudnya sesuatu yang memang sudah tergariskan. Misalkan begini, contohnya kalau dalam tadi dibahas sama Mas Unggul itu isu lingkungan, satu hal yang sudah menjadi sunatullah itu ketika manusia tidak menjaga amanah bumi, itu akan terjadi fasad. Fasad itu maksudnya apa? Keluar dari keseimbangan kalau kata Rogib Al-Isfahani.
Jadi sudah sunatullahnya. Misalkan kalau manusia tidak mengemban amanah kekhalifahan di bumi dengan merusak alam tadi, maka akan terjadi bencana. Dan itu faktanya real nggak sunatullah itu ya? Faktanya real. Karena di bukunya siapa dah? David Wallace Wells itu The Uninhabitable Earth, dia bilangnya cuaca panas pada 2018 itu jadi hal yang normal nanti 2040 gitu. Nah itu sunatullah. Jadi sudah semacam kayak efek domino yang sudah pasti terjadi. Makanya Allah bilang di ayat lain la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bumi udah dibuat benar, udah dibuat lempeng, jangan dirusak. Karena kalau dirusak nanti dia akan terjadi fasad dan itu akan mengefek pada berbagai bencana yang mungkin tidak kita sangka sebelumnya. Lalu bagaimana dengan takdir ya? Takdir itu kan ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak ya, ada takdir yang sudah pasti dan sudah bisa diubah. Nah, kalau misalkan ada peran doa di situ, usaha dan lain sebagainya, dan itu mungkin saya rasa sudah menjadi kajian yang cukup umum. Saya kira itu ya. Jadi kalau misalkan kodrat tadi itu penjelasan Kotron yang terkait seks dan gender itu cukup menjawab itu sebetulnya. Jadi ketika kodrat itu kodratnya tadi misalkan menyusui, melahirkan dan itu tidak bisa diganti. Efeknya ya laki-laki harus melakukan hal yang lain, misalkan menafkahi dan lain sebagainya tadi. Lalu kalau misalkan gender sebagai peran ya terserah gitu. Misalkan mau kerja kerja, tapi kan usul fikihnya gini secara kaidahnya. Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Kalau misalkan dia mau ngambil resiko sebagai pekerja juga ya sudah gitu. Tetapi tidak meninggalkan kewajiban kewajiban-kewajibannya ya. Tak dulu jangan ntar diserang nada nih. Berarti ngurus anak tugas cewek doang gitu. Enggak. Hati Mas, hati. Tapi ya Hati. dikomunikasikan lagi tadi ya. Ujung-ujungnya adalah komunikasi guys. Jadi Jadi kalau misalkan wa ashiruhunna bil ma'ruf itu sudah mencakup berbagai macam hal. Makanya kalau misalkan di usul fikih, uruf itu kan sesuatu yang dianggap apa namanya? Lumrah ya, dianggap lumrah ya. Kalau misalkan di keluarga itu dilumrahkan untuk segala sesuatunya di didasari wasyawirhum fil amr ya why not gitu. Itu oke-oke aja. Jadi kalau misalkan konteks ayatnya tadi berbicara sunatullah itu penjelasannya. Tetapi kalau misalkan berbicara kodrat tadi saya rasa penjelasannya dari Ustazah Nada sudah cukup udah keren lah. Ya mungkin saya mau kasih tambahan di minggu depan terkait nanti eksploitasi terhadap pekerjaan ya secara ekonomi ya, karena memang adik saya di situ. Nanti ada beberapa konsekuensi teoritis ketika apa namanya perempuan itu artinya dipaksakan secara sistem untuk bekerja. Nanti apa konsekuensinya kita didiskusi minggu depan, karena itu nanti ada pengaruh terhadap wages, penurunan kesejahteraan secara per kapita. Nanti ada diskusinya itu. Mungkin itu sebagai pengantar dulu. Juga nanti yang terkait apa ayat tadi yang ayat 30 itu nanti kita mungkin lebih sharing di minggu depan. Waktunya sudah ini Ustaz. Oke, iya Banyak sih, banyak. betul. Silakan Ai untuk ditutup. Oke, alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari kedua narasumber, dari Kak Kotronada dan Kak Unggul, dan juga tadi ada beberapa tambahan, masukan juga dari Kak Rizky. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang antusias bertanya, dan ini juga tadi ada beberapa pendapat lagi, cuman karena waktunya sudah habis, mungkin bisa dilanjut minggu depan ya. Mungkin sedikit mengambil kesimpulan dari kedua narasumber tadi, bahwasannya secara keseluruhan itu Al-Quran memandang perempuan itu sebagai individu yang setara, baik laki-laki dan perempuan. Nah, Al-Quran juga itu menekankan prinsip keadilan, penghormatan, dan kesetaraan dari berbagai aspek kehidupan, peran sosial, spiritual, dan ekonomi. Mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada narasumber juga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya
Ustazah Nada, warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ustadz Terima Unggul. kasih, terima kasih.